Rumah tangga terlihat baik-baik saja, bahkan perekonomiannya pun bagus, namun ternyata sang suami sudah tak ingin lagi dengan sang istri. Punya wanita lain, ingin menceraikan sang istri namun istri tak mau hingga akhirnya memilih jalan pintas. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Ngawi di Jawa. Sepasang suami istri, sang suami bernama Heri 35 tahun, sementara sang istri Wigati 31 tahun. Mereka sudah menikah beberapa tahun dan rumah tangga mereka dikaruniai satu orang anak. Dulu saat mereka menikah, Wigati sendiri baru putus dari sang pacar, dilamar Heri. Heri sendiri saat dirinya masih muda pernah menjadi TKW dan bahkan saat itu dirinya bekerja di luar negeri, namun ternyata mendapatkan musibah. Jari Heri terputus dan tak lama Heri pun kembali ke Indonesia. Di sanalah Heri bertemu Wigati yang baru putus dengan sang pacar. Kemudian keduanya pun berkenalan, berpacaran hingga akhirnya keduanya menikah. Pernikahan mereka mendapatkan restu dari kedua orang tua. Bahkan keluarga Wigati memberikan modal kepada pasangan ini. Memberikan 1 ekor sapi untuk dijual dan uangnya dijadikan modal setelah pernikahan. Di awal rumah tangga mereka baik-baik saja, usaha mereka pun makin maju. Heri pun punya usaha sewa tenda pernikahan, dirinya pun punya usaha palawija yang cukup ramai. Mereka tinggal di kawasan Ngawi, Jawa Timur. Kehidupan mereka terlihat bahagia, apalagi nampaknya perekonomian mereka berlebih. Namun tanpa siapapun tahu, ternyata Wigati sendiri beberapa kali menemukan sang suami kerap berselingkuh. Saat Wigati menanyakan kepada sang suami kenapa berselingkuh terus, sang suami Heri mengungkapkan kalau dirinya sudah tak puas lagi dengan sang istri diranjang. Menyembunyikan semua kelakuan sang suami, Wigati pun tak pernah menceritakan tentang perselingkuhan sang suami kepada siapapun. Tiba-tiba Heri saat itu berniat menceraikan sang istri Wigati, namun dengan tegas Wigati menolaknya. Wigati merasa dirinya mencintai sang suami dan ingin rumah tangga demi sang anak. Namun ternyata tanpa siapapun tahu, ternyata Heri sendiri punya wanita lain dan ingin serius menikahi wanita tersebut. Heri sudah tak selera lagi kepada sang istri. Heri pun nampaknya sudah ngotot ingin menikahi wanita yang baru dipacarinya. Kesal kepada sang istri yang tak mau diceraikan, Heri sendiri akhirnya meminta tolong kepada salah satu karyawannya bernama Budiono. Saat itu Heri pun ingin menghabisi sang istri. Budiono di awal menolak karena takut, namun seakan tak punya pilihan mengingat mendapatkan bayaran banyak dan hutang pun lunas. Akhirnya Budiono pun menyanggupi dengan mengungkapkan dirinya ingin balas budi kepada kebaikan Heri. Mengajak Suyono, tetangganya sendiri, untuk mengantar Budiono dengan motornya saat nanti dilakukan. Tepatnya di tanggal 1 Januari 2012, Heri pun mengajak istri dan anaknya liburan tahun baru. Tak lama keduanya pun jalan-jalan dengan motor ke rumah orang tua Wigati. Semua nampak bahagia, Heri pun bersikap biasa saja dan bersikap tenang. Bahkan keluarga Wigati pun senang mendapatkan anak mantu dan cucu jalan-jalan ke tempat mereka. Menurut keluarga dari Wigati, terlihat mereka pun sempat sholat asar berjamaah satu keluarga. Tak lama Heri dan Wigati pun pamit, memberikan uang 1 juta kepada orang tua Wigati untuk membetulkan rumah. Mereka bertiga pun pulang ke rumah dengan motornya. Di perjalanan yang sepi, nampak Heri pun membunyikan 2 klakson dan memainkan lampu. Yang ternyata itu adalah kode untuk Heri memberitahu Budiono itu adalah waktunya untuk menghabisi sang istri Wigati. Tak lama satu motor dengan 2 orang memakai masker dan memepet mereka membuat motor Heri terjatuh. Tak lama seorang lelaki mendekati Wigati dengan senjata tajam dan menikam Wigati beberapa kali hingga akhirnya Wigati tak bernyawa. Saat itu nampaknya anak Heri pun pamit. Heri pun berlalu meminta pertolongan kepada warga setempat. Sementara Budiono yang sudah melakukan aksinya pergi meninggalkan Wigati yang sudah tak bernyawa. Tak lama para warga berdatangan dan lapor polisi. Keluarga Wigati pun nampak syok, tak menyangka. Hingga saat dengan penuh kesedihan, keluarga Wigati dengan para tetangga datang ke rumah duka ke rumah Wigati. Di sebelah jasad Wigati pun ada anak dengan penuh kesedihan, anak dari Heri dan Wigati yang menangis, dan terlihat di sana pun Heri nampak nangis dengan penuh drama. Pihak kepolisian pun menyelidiki dan interogasi. Saat diselidiki, pihak kepolisian merasa banyak kejanggalan. Menurut pihak kepolisian, tak ada barang berharga yang hilang, dan motor pun tak diambil. Bahkan kenapa hanya Wigati yang ditikam, bukan Heri sang suami? Merasa ada yang aneh, pihak kepolisian pun terus menyelidiki. Hingga akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 pelaku. Saat itu 2 pelaku yaitu Budiono dan Suyoto diamankan pihak kepolisian dan diinterogasi. Hasil interogasi menyebutkan kalau mereka disuruh dan dibayar oleh Heri suami Wigati.
Tak lama pihak kepolisian pun langsung mengamankan Heri dan diamankan saat itu. Nampak banyak orang yang kaget tak menyangka kalau Heri lah pelakunya. Heri tak membantah dan mengakui kalau dirinya pelakunya. Motifnya karena tak puas dengan sang istri dan akhirnya meminta cerai kepada sang istri, namun sang istri tak mau diceraikan. Ngotot sudah ada wanita lain yang ingin dinikahi, Heri seakan tak punya pilihan dan menghabisi istrinya sendiri. Ternyata motor yang dikendarai kedua orang itu memang mengikuti Heri dengan sengaja. Bahkan klakson serta kode lampu memang sudah direncanakan dari awal. Kini ketiganya pun diadili dan mendapatkan vonis. Heri sang suami otak pelaku mendapatkan vonis 18 tahun penjara. Sementara Budiono seumur hidup dan Suyono 20 tahun. Anak sematawayang Heri dan Wigati kini dirawat keluarga Wigati. Yang tak pernah menyangka kalau Heri lelaki pendiam baik nampaknya menghabisi sang istri hanya karena wanita lain. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.